Nah, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan struktur percabangan if ya. Nah, di sini sebelum mempraktekannya pastikan terlebih dahulu aktif ya. Sumnya dibuka terlebih dahulu, kemudian di start. Nah, sampai kondisinya di sini hijau ya, kedua-duanya hijau. Jadi kalau ini tidak diaktifkan, nanti saat running programnya atau running dari latihan yang akan kita kerjakan tidak akan bisa muncul ya. Pastikan ini muncul kontrol panelnya. Nah, di sini saya udah membuat latihan yang if yang pertamanya yang sederhana. Nah, di sini akan menentukan mencari nilai itu statementnya ya. Statementnya itu selamat Anda lulus dan maaf Anda tidak lulus. Nah, di sini ada untuk variabel untuk inisialisasinya ya, untuk nilainya di sini. Nah, di sini variabel nilai. Nah, variabel nilai ini nanti akan menentukan ke statement sini. Nah, jadi bila variabel di sini bernilai 40, nah berarti nanti di sini ada statementnya. Nah, jika lebih besar dari 75, nah dia akan muncul keterangan selamat Anda lulus. Nah, kemudian jika nilai di sini kurang dari 75, nah di sini maaf Anda tidak lulus gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasilnya. Nah, caranya berarti disimpan ya, file save ya, disimpan. Nih saya akan coba menyimpan kembali. Nah, di sini penyimpanannya pastikan di C ya, untuk penyimpanan di C. Nah, kemudian dicari sum. Nah, kemudian di htdoc. Nah, di htdoc. Nah, untuk memudahkan filenya ya, supaya gampang untuk mencarinya gitu ya, biar tidak terpisah-pisah. Nah, saya membuat folder if. Nah, jadi di htdoc di folder if itu. Nah, ini. Nah, kalau udah di sini file name-nya nanti pastikan misalkan namanya if2, umpama if2, misalkan if ya, if titik, misalkan di sini latihan ya, latihan if titik php ya. Nah, jadi harus ada ekstensinya PHP ya. Kalau HTML kan HTML. Nah, kemudian di sini save as tipenya pastikan PHP ya, PHP juga harus dicari di sini. Jangan sampai dengan ekstensi yang berbeda. Kalau berbeda nanti tidak bisa. Nah, kemudian pilih save. Nah, kalau sudah disimpan, nah kemudian kita akan running ya. Kita jalankan. Misalkan mau menjalankan di Internet Explorer. Nah, awalnya kan muncul seperti ini gitu ya. Nah, karena di sini membacanya yang folder tadi C sum htdoc di folder if, nama filenya latihan if. Nah, kemudian kita rubah ininya, kita hapus ya. Kita hapus jadi localhost. Nah, setelah itu baru di enter. Nah, ini akan muncul maaf Anda tidak lulus. Nah, ini mengikuti hasil dari sini 40. Nah, coba kita, di sini kan fungsi if-nya jika lebih besar dari 75. Nah, kita buat di sini misalkan 76. Nah, kemudian save. Nah, kita lihat hasilnya. Di refresh. Nah, selamat Anda lulus. Itu. Nah, jadi fungsi if seperti ini hasilnya. Nah, jadi jika nilai di sini lebih besar dari 75, dia akan muncul selamat Anda lulus. Tapi kalau kurang dari 75, nah dia akan muncul maaf Anda tidak lulus. Itu untuk
if ya, if sederhana. Nah, selanjutnya misalkan ini sih membuat password. Nah, di sini misalkan variabel username-nya admin. Nah, kemudian variabel password-nya 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini jika variabel username admin dan variabel password 1, 2, dan 3, 4, nah maka akan muncul berhasil login gitu ya keterangannya nanti, statementnya ya. Nah, tapi kalau tidak muncul seperti ini, else kecuali ya, kalau tidak muncul nanti akan muncul gagal login. Nih, kalau misalkan beda di sini tidak sesuai dengan variabel username dan variabel password, nah ini nanti akan muncul gagal. Nah, coba kita jalankan, kita running. Nah, kita coba sini ganti. Nah, di sini berhasil login karena sama ya. Di sini username dan passwordnya sama. Nah, umpama di sini passwordnya dibedakan. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita rubah jadi misalkan 8. Kemudian di save. Nah, kemudian kita lihat kembali hasilnya. Nah, jadi gagal login. Itu ya. Jadi karena tidak sesuai dengan password di sini, nah hasilnya nanti ini gagal. Nah, kita rubah lagi jadi 4. Nah, ini username-nya sama, admin, passwordnya sama 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita cek lagi, kita refresh. Nah, jadi berhasil gitu. Nah, kemudian selanjutnya if else. Nah, di sini untuk variabel nilai, nah di sini variabel nilai lebih besar dari 90, ya dia akan nilai 101 ya, saya rubah 100 deh, 101 deh, 101. Nah, kemudian dia hasilnya akan A. Nah, kemudian kalau lebih besar dari 80, nah dia akan memiliki nilai 91 gitu ya, 91 dia akan memiliki nilai B ya. Ini kalau dia lebih besar dari 90, jadi sampai 101, nah dia akan mendapat nilai A. Nah, kemudian kalau dia lebih besar dari 80 sampai 91, dia akan mendapat grade B ya. Nah, kemudian else jika nilai lebih besar dari 60, nah dia akan dan lebih kecil dari 81, nah dia akan mendapat hasil C ya. Nah, dan seterusnya bisa dilihat, misalkan ini yang selanjutnya D, dan yang terakhir jika lebih besar dari 0 gitu ya, kurang dari 41, dia grade-nya E. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini kan nilai 60. Nah, kalau 60 berarti nanti akan muncul grade-nya C. Nih, kalau 60. Kita save umpamanya. Nah, kemudian kita run. Nah, ini kategori D. Karena 60, nah jadi dapatnya D. Gitu ya. Jadi dia di sini kan D itu karena lebih kecil dari 61. Jadi 60 ke bawah dia dapat D. Nah, umpama kita rubah jadi 62 ya, 62 coba.
Kita coba 62. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Nah, jadi berubah jadi C. Itu ya. Nah, kemudian umpama mau di sini 92 ya. 92 biar mendapat grade-nya A. Jadi kan lebih besar dari 90, berarti kan 91 ke atas ya, lebih kecil dari 101. Ya, sampai 101. Nah, kita jalankan. Nah, hasilnya kategorinya A gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ke latihan switch. Nah, untuk switch ini hampir sama ya dengan fungsi if juga ya, hampir sama. Nah, makanya nanti kita akan bandingkan dengan penggunaan logika if dengan logika switch ya. Kalau switch itu adalah struktur logika percabangan yang digunakan untuk memeriksa suatu variabel lalu menjalankan perintah-perintah yang sesuai dengan kondisi yang diperiksanya. Jadi konsepnya mirip dengan if else gitu ya. Nah, di sini misalkan variabel angka 1, nah switch angka case 1, jadi angka 1 itu nanti akan muncul angka 1. Kemudian break, nah case 2 echo angka 2. Nah, kalau nanti di sini 2, nah di variabel angkanya 2 nanti akan muncul keterangan 2. Nah, coba kita jalankan, kita run. Ini harusnya munculnya angka 1. Nah, jadi jangan sampai salah sih. Tadi yang slashnya kehapus jadi tidak muncul. Jadi dia nggak ngebaca folder if. Nah, ini angka 1 muncul. Nah, kemudian kalau misalkan ingin memunculkan angka 2, nah berarti di sini ganti jadi 2. Nah, jadi hasilnya angka 2. Itu ya. Nah, selanjutnya ini kita akan menampilkan ya. Menampilkan misalkan pilihan nama-nama bulan. Gitu. Nah, ini menggunakan fungsi if. Nah, kemudian ini menggunakan switch ya. Tapi sama-sama gitu ya. Sama-sama akan memunculkan pilihan bulan. Nah, di sini umpama memunculkan, saya munculkan angka bulan Agustus ya, bulan 8. Nah, saya save terlebih dahulu. Nah, jadi variabel bulan nah sama dengan 8. Nah, 8 berarti di sini kita lihat, nah variabel 8 ini dia akan muncul keterangannya bulan Agustus ya. 8 ini bulan Agustus. Nah, coba kita running di Internet Explorer, kita lihat. Nah, muncul bulan Agustus gitu ya. Nah, jadi jika di sini kan munculnya variabel bulan sama dengan 8. If variabel bulan sama dengan 1, nah kalau 1 akan muncul bulan Januari. Else if ya, atau ya kecuali atau jika variabel bulan sama dengan 2 akan muncul bulan Februari. Nah, coba kita ganti di sini untuk variabelnya, misalkan kita akan menyimpan angka 2 ya. Di sini akan muncul bulan Februari. Nah, itu menggunakan if ya. Nah, selanjutnya kita gunakan switch.
Nah, di sini untuk switch misalkan parabel bulan. Nah, kita coba dulu yang angka 8. Nah, angka 8 di sini case 8 akan memunculkan bulannya Agustus ya. Akan munculkan bulan Agustus. Itu ya, ini nih. Bulan Agustus. Nah, kita jalankan coba hasilnya. Nah, ini muncul bulan Agustus. Nah, kemudian umpama di sini parabel bulannya kita ganti angka 2 seperti yang tadi ya. Yang tadi di bulan untuk if ya, muncul bulan Februari. Nah, di sini juga sama. Case 2 akan menampilkan bulan Februari. Nah, di sini kita buat Februari. Taran. Nah, ini muncul bulan Agustus sesuai dengan maaf, tadi harusnya bulan ini ya, belum di save ya. Harusnya bulan Februari. Kita mengisi bulan Februari. Nah, Februari. Nah, jadi variabelnya tergantung dari sini. Nah, coba kita buat sekarang yang 8 berarti nanti harus munculnya Agustus di sini. Nah, jadi seperti itu ya, fungsi if dan logika switch itu hampir sama ya. Hampir sama polanya. Nah, sampai di sini untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.